Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Ganjil akan mempresentasikan makalah terkait dengan ataupun PPT terkait dengan manajemen mutu pelayanan rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Adriansah, NIM 201 107 1063. Baik, langsung saja ke pembahasan. Ya, yang pertama, pengertian mutu pelayanan kesehatan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pengertian dari mutu pelayanan kesehatan adalah memberikan pelayanan sesuai dengan harapan dari klien sehingga menimbulkan rasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Semakin puas klien, maka akan berdampak terhadap mutu pelayanan. Kemudian, mutu pelayanan kesehatan menjadi hal yang penting dalam rumah sakit. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan pelayanan kesehatan mendorong setiap rumah sakit untuk sadar mutu dalam memberikan pelayanan kepada klien. Ya, jadi di sini memang jika berbicara tentang mutu, ini sangat penting di beberapa instansi ataupun rumah sakit, bahkan puskesmas, karena hal yang pertama kali dijumpai ketika di rumah sakit adalah pelayanannya dari rumah sakit tersebut ataupun pelayanan dari puskesmas tersebut. Nah, di situ sudah berbicara terkait dengan mutu. Baik, lanjut ke slide kedua, yaitu indikator penilaian mutu pelayanan kesehatan. Di sini disebutkan variabel ukuran atau tolak ukur untuk mengetahui adanya perubahan, penyimpangan yang dikaitkan dengan target atau standar yang telah ditentukan. Indikator biasanya digunakan dalam mengukur keberhasilan kinerja seseorang, kelompok, atau rumah sakit tertentu. Ya, memang indikator menjadi bahan sebagai untuk menilai dari mutu tersebut yang ada di rumah sakit ataupun puskesmas, agar bisa kita nilai apakah pelayanan di rumah sakit atau di puskesmas itu baik atau tidak. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Ya, di sini pengertian akreditasi rumah sakit. Akreditasi rumah sakit adalah suatu proses di mana suatu lembaga independen, baik dari luar atau luar negeri, biasanya non pemerintah, melakukan asesmen terhadap rumah sakit berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Rumah sakit yang telah terakreditasi akan mendapatkan pengakuan dari pemerintah karena telah memenuhi standar pelayanan dan manajemen yang ditetapkan. Kemudian, persepsi mutu pelayanan kesehatan. Setiap mereka yang terlibat dalam layanan kesehatan, seperti pasien, masyarakat dan organisasi masyarakat, profesi layanan kesehatan, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah, pasti mempunyai persepsi yang berbeda tentang unsur penting dalam menentukan mutu layanan kesehatan. Dan perbedaan pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, lingkungan, dan kepentingan. Ya, memang persepsi dari masing-masing orang itu memang berbeda-beda terkait dengan mutu pelayanan kesehatan. Mungkin di rumah sakit A kedatangan orang B yang mengatakan bahwa rumah sakit A itu bagus, sedangkan datang lagi orang C yang mengatakan rumah sakit A itu tidak bagus. Nah, di situ sudah kita nilai bahwa persepsi seseorang itu atau persepsi masing-masing orang itu berbeda terkait dengan apa yang dialami. Lanjut, standar mutu pelayanan kesehatan. Untuk menjaga pelaksanaan program pelayanan kesehatan agar tetap berpedoman kepada standar yang telah ditetapkan, maka disusunlah pedoman petunjuk pelaksanaan, yaitu pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis dan yang dipakai sebagai pedoman oleh pelaksanaan dalam mengambil keputusan dan atau dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Untuk mengukur tercapai
atau tidaknya standar yang telah ditetapkan, maka dipergunakan indikator, yaitu ukuran kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Semakin sesuai suatu yang diukur dan indikator, semakin sesuai keadaannya dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi masing-masing instansi itu pasti sudah memiliki standar terkait dengan mutu atau sebagainya. Ya, lanjut lagi, manfaat program mutu kesehatan. Manfaatnya itu yaitu program menjaga mutu adalah suatu upaya yang dilakukan secara berkesinambungan, sistematis, objektif, dan terpadu dalam menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu pelayanan kesehatan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Menetapkan dan melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan yang tersedia, serta menilai hasil yang dicapai dan menyusun saran-saran tindak lanjut untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, yaitu tadi manfaat-manfaatnya. Kemudian slide berikutnya yaitu mengukur mutu pelayanan kesehatan. Di sini ada 4 poin untuk mengukur mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama, membentuk kelompok mutu pelayanan kesehatan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di setiap instansi di rumah sakit ataupun puskesmas, jika untuk memberikan penilaian atau mengukur mutu pelayanan kesehatan, kita memang sebaiknya harus membentuk kelompok-kelompok yang fungsinya untuk menjaga ataupun mengukur dari mutu pelayanan kesehatan tersebut agar kiranya bisa dievaluasi lagi mana yang harus diubah dan mana yang harus dipertahankan. Baik, poin kedua, menyusun standar pelayanan kesehatan. Ya, memang seharusnya instansi atau rumah sakit itu harus menyusun standar pelayanan kesehatan agar mereka punya objek untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan kesehatan. Poin ketiga, memilih teknik pengukuran mutu. Nah, di sini ketika sudah dibentuk kelompok mutu pelayanan kesehatan, menyusun standar, ini memang juga perlu yaitu memilih teknik pengukuran mutu. Pengukuran mutu itu tidak sembarang dilakukan karena bisa terjadi kesalahan-kesalahan ketika kita tidak memiliki teknik yang memang bisa sesuai keinginan. Maka dari itu ketika kita membuat kelompok, kita harus mempunyai teknik dalam pengukuran mutu itu yang bagus agar kita bisa mengetahui lemah lebihnya dari mutu tersebut. Poin keempat, pengukuran mutu dengan cara membandingkan standar pelayanan kesehatan dengan kenyataan yang tercapai. Ya, pengukuran mutu dengan cara membandingkan standar pelayanan kesehatan dengan kenyataan yang tercapai. Memang di sini kita harus memberikan banding agar pelayanan mutu itu bisa kita nyatakan tercapai atau tidak. Ya, demikian dari saya. Billahi fisabilil haq wastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.